Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Yes! Ke final Manchester United akhirnya memastikan ke San Mames ke final. Hasil yang menurut gue sangat layak untuk disyukuri. Yes, masih belum menjadi juara iya, tapi dengan ke final ini selangkah lebih dekat untuk mendapatkan trofi Europa League karena tanpa ke final peluang tersebut sirna, tapi Manchester United terus memelihara peluang ini dengan segala dinamika yang ada di musim ini. Manchester United juga di Europa League dari awal bukan unggulan utama untuk memenangkan kompetisi ini ya. Bahkan dengan format yang baru, kompetisi liga, lalu juga knockout, kedalaman skuad yang tipis, keadaan yang sangat buruk di Premier League. Tapi Manchester United dengan Ruben Amorim memastikan ada peluang untuk bisa mendapatkan trofi musim ini. Hal yang mungkin tidak banyak diperkirakan, tidak banyak bahkan disangka-sangka ya, diprediksi akan terjadi bagi Manchester United melihat situasi pergantian manajer di tengah musim. Lalu juga ada situasi misalnya sistem permainan, formasi yang baru, ada inkonsistensi yang masih sangat tinggi di klub ini. Tapi perlahan dan pasti Manchester United memperbaiki keadaan itu dan bisa meraih tiket ke final. Di leg pertama sudah unggul 3-0, di leg kedua walaupun ada juga perkiraan Manchester United akan lebih mudah, tapi di sisi lain Athletic Bilbao ini merupakan unggulan utama di turnamen ini. Lalu juga Athletic Bilbao walaupun datang tanpa duo Williams ya, Iñaki Williams dan juga Nico Williams. Mereka ini bukan klub yang terlalu mengandalkan pemain-pemain secara individu. Mereka bagus secara kolektif. Mereka ya merupakan klub ataupun tim yang kuat ya. Datang ke Old Trafford ini kalau dilihat misalnya di bagaimana pencapaian mereka di Europa League. Mereka juga ada motivasi di sana. Lalu juga peringkat mereka di La Liga, mereka ada di papan atas. Mereka bukan tim yang bisa dipandang remeh walaupun mereka tertinggal 3-0 di leg pertama. Dan di leg kedua ini Manchester United di babak pertama menurut gua Athletic Bilbao tampil dengan pressing yang sangat tinggi. Mereka berusaha betul untuk meredam ya build up Manchester United terutama di lini tengah. Casemiro sering sekali disergap oleh 2 atau bahkan 3 pemain. Bruno Fernandes ditempatkan di sebelah kiri gelandang serang oleh Ruben Amorim. Ugarte menurut gua kesulitan untuk bisa mengembangi Casemiro. Alejandro Garnacho nyaris tidak terlihat, dan ketika Garnacho memiliki peluang ataupun momentum, kualitas tidak ada di sana. Ada misalnya pergerakan yang lepas di sisi kanan tidak bisa dimaksimalkan dengan kualitas end passing yang bagus. Bahkan ada situasi one on one dengan kiper dari Athletic Bilbao yang tidak bisa dimaksimalkan di sana. Athletic Bilbao sendiri dari awal mereka menekan Manchester United. Mereka berusaha untuk mendapatkan peluang. Mereka berusaha juga untuk bisa langsung unggul ya. Ada beberapa momentum bahkan peluang di babak pertama. Salah satunya dari Berenguer. Ada tendangan yang sayangnya tidak akurat, lalu juga ada beberapa usaha dari para pemain depan Athletic Bilbao yang belum menemui sasaran. Tapi ya mereka terus berusaha dan akhirnya mereka mendapatkan hasil. Di babak pertama Jore Gizar ya di menit ke-31 ini mampu menembus gawang Manchester United. Ada situasi kesalahan yang diawali dari Harry Maguire menurut gua ya, dan jatuh di Jore Gizar yang melakukan shooting dari luar kotak penalti. Pemain Bilbao agak kesulitan sebenarnya untuk masuk ke daerah pertahanan Manchester United, tapi mereka ada inisiatif seperti yang dilakukan oleh Jore Gizar ini, melakukan tendangan jarak jauh ke pojok gawang dari Andre Onana yang sulit ya untuk ditepis bolanya, dan sangat deras juga. 1-0 bagi Athletic Bilbao. Setelah gol tersebut 15 menit tersisa di babak pertama, barulah menurut gua permainan dari Manchester United ini terlihat lebih hidup. Ada determinasi berupa pressing dan juga tekanan dari pemain Athletic Bilbao ini nampak menurun, dan ini mengakibatkan Manchester United bisa lebih nyaman dalam melakukan build up dan juga serangan. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah itu tadi peluang dari Garnacho one on one. Gue juga menilai pemain Manchester United di babak pertama ini terlalu
kurang berani, itu mungkin kalimatnya, kurang berani dalam mengambil resiko. Mereka terlalu ingin membuang-buang waktu dengan melakukan possession. Sebenarnya itu tidak salah, tidak ada yang salah dengan ingin menguasai bola dengan menguasai pertandingan dengan menguasai possession lebih lama, karena ini juga bisa membuang waktu misalnya ya, dan menghindarkan dari tekanan. Tapi ketika melakukan possession, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan dengan kualitas yang bagus, yaitu adalah kontrol bola dan juga passing. Nah, ini dua hal ini tidak terjadi di babak pertama. Manchester United terlalu sering lagi-lagi ya lepas bolanya. Ini juga tidak terlepas dari ketatnya agresivitas pressing dari para pemain Athletic Bilbao. Manchester United 15 menit terakhir sebenarnya lebih bagus, tapi tetap permasalahan utama di babak pertama menurut gue adalah kualitas penyerangan Manchester United, terutama di kotak penalti Athletic Bilbao ataupun di sepertiga akhir. Ada beberapa momentum, bahkan juga peluang yang tidak bisa dimaksimalkan karena menurut gue kualitas yang tidak bagus. Dan di babak kedua, nah ini yang menarik ya, di babak kedua dengan keunggulan 1-0, Athletic Bilbao tahu menurut gue, ketika mereka bisa mencetak 1 gol lagi, ketika mereka bisa membuat situasi 0-2 bagi Athletic Bilbao, maka tekanan akan berada di Manchester United, sehingga mereka tampil habis-habisan. Bahkan ya, menurut gue di 15 bahkan 20 menit, antara 15-20 menit babak kedua, Athletic Bilbao sangat dominan. Penguasaan bola mereka, possession lebih dari 60%. Manchester United sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Mereka melakukan buru sergap ya, melakukan pressing hampir di semua lini, bukan hanya di tengah tapi juga di belakang. Pemain Manchester United tidak diberikan kesempatan untuk bernafas. 2-3 pemain melakukan pressing, dan pemain Manchester United ini sangat-sangat sulit untuk bisa memegang bola. Namun demikian, lini pertahanan Manchester United untungnya masih solid ya. Mereka konsentrasi, mereka fokus, mereka tahu kalau sampai gawangnya kebobolan, artinya Athletic Bilbao bisa mencetak 2 gol, mereka akan berada pada kesulitan yang besar, dan ini dihindari. Kredit yang gue ingin berikan juga kepada Ruben Amorim. Dia tahu dalam situasi tersebut Manchester United berada pada jurang ya menurut gue, karena kalau Athletic Bilbao mencetak gol kedua, maka Manchester United akan berada pada situasi bahaya yang sangat besar. Langsung mengambil inisiatif mengganti 3 pemain sekaligus dengan memasukkan Amad Diallo menggantikan Garnacho, Mason Mount menggantikan Ugarte, dan memasukkan Luke Shaw menggantikan Nocer Mazraoui. Dan pergantian ini menurut gua tepat. Sempat ya sekitar 2-3-4 menit Athletic Bilbao masih melakukan tekanan demi tekanan, tapi setelahnya perlahan tapi pasti Manchester United justru memegang kendali. Dan puncaknya di menit ke-72 ada kerjasama aliran bola sirkulasi yang sangat bagus ya. Mason Mount mencetak gol setelah menerima umpan dari Leny Yoro. Gol yang mengingatkan gua ya akan gol dari Manchester United sudah cukup lama di tahun 2000-an ya, 2000-an awal mungkin ya, ketika seorang Federico Makeda mencetak gol dengan situasi yang hampir sama ke gawang Aston Villa, menerima umpan dari Ryan Giggs. Proses golnya hampir sama tuh, bola dari Leny Yoro ke Mason Mount. Dan situasi 1-1 ini menurut gua memegang peranan yang sangat penting sekali. Ini meruntuhkan betul semangat, karakter, mental dari Athletic Bilbao. Mereka datang ke babak kedua, mereka tampil habis-habisan, mereka percaya diri ya. Mereka butuh 1 gol lagi, mereka tahu situasi itu, tapi justru Manchester United yang mampu mencetak gol bagi gol kedua ya di pertandingan ini, menyamakan situasi menjadi 1-1. Ini sangat vital dan juga krusial. Gol yang diciptakan oleh Mason Mount, gol yang luar biasa, fantastis, proses dan juga eksekusinya. Dan betul saja setelahnya Manchester United mampu menambah gol lagi melalui Amad Diallo. Amad tampil fantastis ya, tampil jauh lebih berbahaya dibanding dengan Garnacho. Pergeseran seorang Dorgu dari kiri ke kanan juga menurut gua ini pas ya. Amad Diallo memberikan assist kepada Rasmus Højlund di gol ketiga. Sebelumnya ada gol dari Casemiro, assist dari Bruno Fernandes, tendangan bebas di sana fantastis. Situasi 2-1 ini selesai. Sebenarnya menurut gua dengan situasi 2-1 ini selesai.
Athletic Bilbao. 1-1 mereka runtuh, 2-1 mereka selesai. Dan benar saja Manchester United akhirnya bisa menambah 2 gol lagi melalui Rasmus Højlund tadi ya, kerja keras dari Amad Diallo melakukan crossing dan ditutup oleh gol fantastis. Luar biasa Mason Mount, kesalahan dari sapuan penjaga gawang Athletic Bilbao jatuh di Mason Mount yang melakukan eksekusi dengan kaki kirinya dari jarak yang cukup jauh ya, dari daerah gelandang bertahan Athletic Bilbao ke gawang yang sudah kosong, menutup kemenangan pesta Manchester United 4-1. Luar biasa. Ini sangat melegakan menghadapi Athletic Bilbao di 2 leg. Manchester United mampu mencetak 7 gol. Fantastis. Ini modal yang sangat berharga untuk jalan ke final, untuk melangkah ke final. Iya, Manchester United belum juara. Ada juga yang mengatakan percuma ke final kalau tidak jadi juara. Tapi gue katakan begini, bukan masalah ke final, nggak penting ke final kalau nggak jadi juara. Yang penting ke final dulu. Tanpa ke final, peluang menjadi juara itu tidak ada. Dan ke final itu tidak mudah. Ada banyak tim yang mencoba ya, di kompetisi-kompetisi lokal maupun Eropa, terhenti di babak sebelum final. Sehingga peluang untuk menjadi juara sudah sirna duluan. Peluang juara itu tetap terpelihara kalau bisa sampai ke final. Dan Manchester United memelihara itu semua. Mudah-mudahan Manchester United bisa menjadi juara nanti di final Europa League di San Mamés. Terima kasih Sobat Football United. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Yes! Kita ke final. Glory, glory Manchester United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.